Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrai Fatika, NPM 2021 1458882, kelas S6E, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan Kompetisi Mengajar dengan dosen Dr. Muhammad Ramadona SEMPD. Nah, pada video kali ini, tugasnya itu jika seandainya saya jadi guru, bagaimana menyiapkan metode pembelajaran, model pembelajaran, dan media pembelajaran yang variatif dan tepat. Oke, jadi sebelum itu, seorang guru harus pandai dalam mengelola kelas dan menggunakan berbagai metode, model, dan media pembelajaran dalam menyampaikan materi. Nah, apabila hal tersebut dilakukan secara benar, akan memudahkan peserta didik dalam memahami materi, dan ilmu yang kita sampaikan pun akan mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta didik. Maka dari itu, jika saya menjadi seorang guru, saya akan menggunakan berbagai metode, model, dan media pembelajaran. Hal ini agar mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, yang pertama untuk metode. Nah, untuk metode, yang pertama untuk metode dulu ya. Saya akan menggunakan metode diskusi, metode ceramah, dan metode tanya jawab. Nah, lalu penerapannya gimana sih untuk metode tersebut? Nah, yang pertama untuk metode diskusi. Nah, pada metode pembelajaran metode diskusi ini, nantinya saya akan membentuk beberapa kelompok di dalam kelas. Ya, mungkin bisa terdiri dari 5 atau sampai 6 kelompok. Nah, lalu dari masing-masing kelompok tersebut, nantinya pada saat di kelas saya akan memberikan 5 pertanyaan. Nah, lalu untuk mereka jawab dalam waktu, mungkin saya akan memberikan waktu sekitar 10 menit. Nah, dari waktu 10 menit itu mereka dituntut untuk menjawab 5 pertanyaan tadi. Nah, apabila pertanyaan semuanya sudah terjawab, maka yang sudah selesai boleh mempresentasikan atau menjelaskan jawabannya ke depan per kelompok. Nah, nanti jawaban yang paling tepat akan mendapatkan poin. Jadi masing-masing kelompok ini ditentukan jawaban yang paling tepat lalu akan mendapatkan poin. Jadi tiap kelompok harus mengejar atau mendapatkan poin untuk poin yang tertinggi nanti akan mendapatkan reward. Nah, nanti dari kelima sampai ke 6 kelompok tersebut yang poinnya tinggi akan mendapatkan reward. Nah, hal ini untuk meningkatkan semangat belajar mereka, untuk memotivasi mereka agar lebih giat untuk mengikuti pelajaran. Nah, tujuannya dari metode diskusi ini yaitu untuk membangun kemampuan berpikir kritis dari masing-masing peserta didik dan kerjasama antar kelompok. Jadi kan namanya tugas kelompok diskusi kayak gitu pasti kan ada pertukaran ide dan perbedaan pola pikir. Nah, nanti bisa disatukan melalui diskusi tersebut. Nah, lalu ada metode ceramah. Metode ceramah ini yang biasa sering kita lihat pada saat sekolah dulu. Contohnya pada saat dulu saya SMP juga kan guru, bahkan sampai saya SMK pun guru masih banyak yang melakukan metode ceramah. Metode ceramah ini di mana siswa itu kurang berpartisipasi. Jadi hanya guru yang menjelaskan dan siswa cukup mendengarkan. Nah, tapi pada saya nanti pun metode ceramahnya itu ya saya menjelaskan materi secara lengkap. Lah, nanti saya mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, atau mungkin kalau misalnya ada peserta didik yang kurang paham dengan materi yang saya jelaskan, mereka bisa menanyakan langsung kepada saya. Jadi adanya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik. Jadi
mereka tidak hanya mendengarkan saja, tetapi ikut berpartisipasi dalam mengajukan pertanyaan, atau mungkin saya mengajukan pertanyaan lalu mereka menjawab, seperti itu. Nah, jadi untuk metode pembelajaran saya akan menggabungkan dari metode pembelajaran diskusi, metode ceramah, metode tanya jawab. Hal ini agar materi itu mudah dipahami oleh peserta didik dan lebih efektif. Nah, selanjutnya itu mengenai model pembelajaran. Model pembelajaran apa sih yang nantinya kalau saya jadi guru, bagaimana yang akan saya gunakan, model pembelajaran seperti apa? Nah, sebelum itu, model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebagai pedoman dalam pembelajaran di kelas. Nah, lalu apa sih manfaatnya model pembelajaran ini bagi seorang guru? Nah, manfaatnya itu bagi seorang guru memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran karena langkah-langkah yang akan ditempuh sesuai dengan waktu yang tersedia, tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, dan ketersediaan media yang ada. Selain itu, model pembelajaran juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Lalu manfaat bagi siswanya apa sih model pembelajaran ini? Nah, manfaat bagi siswanya itu dapat memberikan kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini menekankan siswa untuk berperan aktif. Nah, lalu dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi di kelompoknya secara objektif. Dan selain itu, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Lalu, model pembelajaran yang ingin saya gunakan itu model pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan berbagi tanggung jawab. Ini juga untuk meningkatkan hubungan antara teman satu kelasnya ya. Jadi biar saling memahami dengan teman satu sebayanya dan sebagainya. Nah, lalu untuk model yang kedua itu ada model pembelajaran kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didiknya. Nah, jadi untuk pembelajaran kontekstual ini, untuk pembelajaran kontekstual ini itu kan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, di situ nantinya saya akan memberikan studi kasus sederhana yang mana berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik yang berkaitan dengan materi. Nah, lalu peserta didik menyelesaikan permasalahan dari studi kasus tersebut. Nah, hal ini juga untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan meningkatkan berpikir kritisnya peserta didik. Dan untuk menerapkan pengetahuannya agar lebih baik lagi. Nah, maka dari itu untuk model pembelajaran saya menggabungkan dua model pembelajaran itu, kontekstual dan model pembelajaran kooperatif. Nah, lalu selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu apa sih? Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dari guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien, atau dalam kata lainnya itu media pembelajaran itu sebagai alat untuk menyampaikan materi. Nah, lalu media pembelajaran itu ada apa saja sih? Ada media audio, visual, dan kinestetik. Nah, untuk media pembelajaran saya juga akan menggabungkan 3 media tersebut, media audio, visual, dan kinestetik. Kenapa saya menggabungkan ketiga media tersebut? Karena kan setiap peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, ada peserta didik yang gaya belajarnya audio, dan ada peserta didik yang gaya belajarnya visual, dan ada juga peserta didik yang gaya belajarnya itu kinestetik. Maka dari itu, agar pembelajarannya lebih efektif dan efisien, maka saya menggabungkan ketiga media tersebut. Nah, lalu gimana cara menggabungkan ketiga media tersebut? Nah, jadi gini, untuk minggu pertama, saya mungkin akan menggunakan media pembelajaran visual. Nah, pembelajaran visual ini bisa meliputi penampilan slide presentasi atau PPT,
PPT, dan mungkin bisa juga membuat mind mapping ya. Nah, lalu saya juga akan menayangkan atau menonton bersama film edukasi. Kan banyak tuh film-film yang beredukasi. Nah, itu bisa dijadikan buat metode pembelajaran visual. Karena kan untuk anak yang gaya belajar visual akan mudah memahami materi yang dilakukan secara visual. Nah, untuk misal kayak film pun juga nanti saya akan mencarikan film yang berkaitan dengan materi atau yang bisa membangun motivasi serta didik dalam pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran melalui media audio itu bisa dilakukan melalui seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada media pembelajaran kinestetik. Nah, untuk pembelajaran media dengan kinestetik, saya akan melakukan kegiatan praktek yang berkaitan dengan materi. Nah, biasanya anak yang gaya belajar kinestetik ini lebih mudah memahami materi dengan melakukan praktek secara langsung. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.